Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali anak-anak bersama saya Bu Feti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tryout. Ya, kemarin baru sampai dengan nomor 10. Nah, tapi sebelumnya mari bersama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next kita lanjut soal nomor 11. Grafik berikut yang merupakan grafik perbandingan senilai. Sudah pernah kita bahas ya. Jawabannya adalah yang mana anak? Ya, yang A ini ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, Pak Hasan menjual televisi dengan harga 980.000. Nah, dari penjualan televisi tersebut, ia mengalami kerugian 30%. Maka harga beli televisi adalah karena mengalami kerugian 30%, ya, berarti 980.000 ini ya. 980.000 ini nilainya sama dengan 70% ya. Jadi 70% itu nilainya 980.000. Yang ditanyakan harga beli, berarti yang ditanyakan adalah modalnya ya 100% ya. Nilai 100% itu berapa ya? Oke, tinggal kita kalikan silang. X sama dengan 100 kali 980 dibagi 70 ya. Nolnya kita coret. 98 dibagi 7 itu 14 ya. Nah, jadi ketemunya adalah ya 1.400. Jadi 1.400.000. Oke, sekarang nomor 13. Kita menabung di sebuah bank dengan bunga 8% per tahun. Kemudian setelah 18 bulan, uang kita menjadi 5.600.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan besar uang yang ditabung kita mula-mula ya. Berarti modal awal dia ditanabung berapa? Oke. Sekarang kalau 8% itu selama 12 bulan, nah sementara ditanabungnya selama 18 bulan, maka kita ini dapat berapa persen itu ya. Jadi 8 kali 18 dibagi 12, ini dibagi 6 itu 2, dibagi 6 itu 3, coret lagi 4. Berarti dapat bunganya 12%. Nah, kemudian uang kita setelah 18 bulan menjadi 5.600.000. Jadi 5.600.000 ini nilainya adalah 112%. Kenapa 112? Nah, jadi dari modalnya dia nabung, uang mula-mula ditambah bunga 12%. Nah, uang mula-mula ini yang ditanyakan, jadi yang 100%. Gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 5.600 kali 100 dibagi 112. Nah, sekarang tinggal kita bagi ya. 5.600 ini dibagi 112. Ini ketemu 2, belakangnya 6 ya. 0 ini ketemu ini adalah 5 ya. Jadi uang mula-mula dari Mbak Tita ini adalah 5 juta rupiah. Oke, next sekarang soal nomor 14. Oke, tentang sudut ya. Yang perlu kalian ingat tentang sudut ini adalah sudut yang sama besar itu adalah yang sama besar itu sudut apa saja? Yang pertama ya, sehadap itu ya. Sehadap. Yang kedua bertolak belakang.
belakang. Yang ketiga, berseberangan, kemudian berimpit. Nah, ini yang ditanyakan adalah N. Ya. N ini bertolak belakang dengan 3X. Dan N ini sehadap dengan 7X min 60. Nah, kita akan mencari N, maka kita harus mencari X-nya dulu. Nah, sekarang hubungan 7X min 60 ini dengan 3X itu adalah berseberangan. Jadi 7X min 60 ya, 7X min 60 ya, karena berseberangan dengan 3X maka nilainya sama. 1X di sini karena berseberangan itu ya. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan ruas. Berarti 7X dipindah ke sini kurangi 3X sama dengan 60 ya. 60 pindah ke ruas kanan. Maka 4X sama dengan 60. Sehingga X-nya adalah 60 dibagi 4 ketemu 15. Ya. Sekarang tinggal mencari nilai N-nya. Nah, N itu sini ya. N itu sama dengan 3X. Kenapa? Karena bertolak belakang. Ya, maka N-nya sama dengan 3 kali 15 sehingga N-nya adalah 45 derajat. Oke. Nah, sekarang ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita gunakan triple Pythagoras ya. Yang tujuannya adalah mencari keliling ABCDE. Keliling ABCDE berarti AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah AE. Ya, yang belum tahu adalah AE. Ini yang belum tahu. Nah, tapi untuk mencari AE ada pada segitiga ADE ini siku-siku, maka kita mencari dulu panjang AD. Oke. Dengan bantuan bahwa ABCD ini adalah trapesium sama kaki. Oke, sekarang kita buat garis bantu seperti ini ya. Berarti dari titik C ini kita buat garis ke sini ya. Nah. Oke. Nah, berarti ini ke sini sama dengan 11 ya. Nah, ini ke sini sama dengan 11. Nah, kemudian ini 5. Nah, oh ya, ini tingginya adalah 4. Tinggi trapesium ini adalah 4. Nah, kita ingat triple Pythagoras ada 3, 4, 5. Ini sudah ada 5, 4. Oh, berarti ini 3. Ini juga 3. Sehingga panjang AD adalah 11 tambah 3 tambah 3. Berapa? Ya, 17 ya. Berarti panjang AD adalah 17. Nah, sehingga ini 8, 17, maka AD-nya adalah 15. Maka kelilingnya adalah 15 ditambah 8 ditambah 5 ya, 15 tambah 8 tambah 5 ditambah 11 ditambah 5 itu 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita hitung 15 dengan 10 ya, berarti 25 dengan 10 35 dengan 9 ya. Hitungnya berapa? Ya, 15 tambah 5 tambah 5 10 berarti 25 ya. 25 tambah 10 35 36
ditambah 8, maka 44 cm. Oke, sekarang ke nomor 16. Ya, ada sebuah gambar ya persegi ABCD. Nah, ini ABCD itu persegi dan KLMN juga persegi. Nah, ABCD panjang sisinya 8, KLMN panjang sisinya 6. Nah, yang ditanyakan adalah luas yang tidak diarsir. Kalau kita mencari luas ABCD ya, luas ABCD mestinya adalah 8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian luas KLMN mestinya 6 kuadrat, itu 36. Nah, sehingga kita jumlahkan luas ABCD dan KLMN ini ketemu adalah 100. Nah, tetapi yang ditanyakan adalah luas yang tidak diarsir. Nah, yang diarsir ini berapa? Nah, coba perhatikan. Luas yang diarsir ini adalah 1/4 dari luas ABCD, luas KLMN. Ya, kalau luas KLMN ini adalah 36, ya, maka luas BMN ini adalah 1/4 dari 36, sama dengan 9 ya, sama dengan 9. Maka luas yang tidak diarsir BMN ini berarti yang diarsir ya, luas yang tidak diarsir berarti sama dengan 100 luas semuanya ya, ABCD ditambah KLMN dikurangi 2 kali 9. Kenapa kok 2 kali 9? Nah, coba pada saat kalian menghitung luas ABCD, maka luas yang diarsir ini juga kalian hitung ya, yaitu 9. Nah, kemudian pada saat menghitung KLMN, maka luas yang diarsir ini juga ikut kalian hitung sehingga hasilnya 36. Nah, di sini kan 36 kurangi 9. Gitu? Kali ini yang tidak diarsir berarti 64 dikurangi 9. Maka dikuranginya 2 kali 9 ya. Berarti 100 dikurangi 18 ketemu 82. Ya, sekarang ke nomor 17. Selisih suku ke-33 dan suku ke-21 adalah, nah, jika kalian tidak menghafal rumus UN, maka kalian bisa meneruskan baris ini ya, barisan ini 4 ke 7 itu tambah 3, 7 ke 10 tambah 3, nah ini tambah 3 terus. Nah, kalian teruskan sampai suku ke-33 dan suku ke-21. Boleh seperti itu ya, atau mau pakai rumus UN, karena ini deret barisannya adalah aritmetik, maka A ditambah N-1 kali B. Sehingga suku ke-33-nya adalah A-nya adalah 4 ya, ditambah N-nya 33 dikurangi 1 berarti 32 kali bedanya berapa? Nah, sini berarti bedanya adalah 7 kurangi 4 sama dengan 3 ya, dikali 3 sehingga 4 ditambah 32 kali 3 96 yaitu 100. Nah, kemudian untuk mencari suku ke-21 caranya sama, berarti A-nya 4 ditambah 21 kurangi 1 itu 20 kali bedanya 3 sehingga 4 kali 60 ketemu 64. Pertanyaannya adalah selisih suku ke-33 dan ke-21 berarti U33 kurangi U21, 100 kurangi 64 ketemu ya 36 ya, 17. Oke, sekarang ke nomor 18.
Nah, ini sama dengan nomor 17 ya. Nomor kamar pada urutan ke 41. Nah, kamar-kamar hotel diberi nomor 9799. Nah, sampai ada 50 kamar. Nah, yang ditanyakan nomor kamar pada urutan ke 41. Berarti sama saja mencari U21. Nah, kalian perhatikan sini selisihnya adalah berapa? Ya, 2 ya, berarti B-nya sama dengan 2. 103 kurangi 101, 2. 101 kurangi 99 juga 2. Sehingga U21 sama dengan suku pertama 97 ditambah 21 kurang kok 21 41 ya. Suku ke 41. 41 kurangi 1 itu 40 dikali bedanya 2. 97 ditambah 80 ya. Ketemu berapa? 177. Ini nomor kamar pada urutan ke 41. Ya, sekarang ke nomor 19. Andi dan Budi berjalan di tanah lapang ya. Andi berjalan dari tiang bendera sejauh 5 meter ke arah timur. Nah, kita gambarkan misalkan di sini tiang benderanya ya. Ini pusatnya misalkan titik A ya. Kemudian ke arah timur 5. Nah, ke arah timur 5 ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke arah utara 6. Ini jaraknya 5. Nah, ke arah utara ini sejauh 6. Ini yang dilakukan oleh si Andi. Nah, misalnya titik pusatnya O saja ya. Kemudian ini A. Nah, sedangkan Budi berjalan dari tiang bendera dari titik O ini sejauh 4 meter ke arah barat. Ke kiri 4. Ya, ini 4. Kemudian ke utara 3. Ke utara ini sejauh 3. Nah, ini posisinya D. Nah, kalau misalkan ini adalah titik 0,0 misalkan ya, maka ini 5,6, kemudian B ini 4,3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah koordinat posisi Andi dari Budi. Ya, Andi di sini dari Budi. Nah, berarti posisinya si Andi ya. Nah, di sebelah kanan atas berarti dia di kuadran 1 ya. Ini ke sini 4, sini 5, berarti 9. Nah, ini ke sini 3. Nah, karena ini 6 ya. Ini 3 berangkat di sini 3, sehingga koordinatnya si Andi terhadap Budi adalah 9,3. Dari mana? Jarak ke sini horizontalnya adalah 9, vertikalnya adalah 3. 3 dari mana? Ini 6 ya. Ke sini 3. Nah, ya ini ke sini 3. Nah, sama dengan ini, maka yang ke sini juga 3. Nah, sehingga koordinatnya adalah 9,3. Nah, kemudian terakhir nomor 20 ya. Ada sebuah grafik penjualan ya. Untuk 2 buku itu harganya 3.000, 4 buku 6.000, 6.000 9.000. 6 buku 9.000. Maka jika buku yang terjual itu 10 buah, maka uang yang diperoleh adalah, nah ini banyak cara ya. Kalian boleh mencari harga 1 buku. Berarti bisa 1 buku. Nah, 1 buku berarti 3.000 dibagi 2, ketemu 1.500. Ya, kalau ditanya 10 buku ya tinggal 1.500 dikali 10 berarti 15.000. Ya, itu juga boleh ya. Mau melanjutkan grafik juga boleh ya. Ini 6, maka di sini 8.
Ini nambahnya 22 terus ya. Nah, ini nambahnya 3000, 3000, 3000, 3000. Maka saat 8000 di sini akan persis di angka 12.000. Kemudian 10 di sini. Nah, 10 ini, nah ini kan nambah 3000, nambah 3000. Maka saat 10 buku akan persis pada angka 15.000. Nah, itu dua cara sudah ada. Ada cara lain juga, coba perhatikan. Kalian boleh pakai yang mana saja. Jika 2000 itu harganya adalah 3000. Jika 4000 harganya jika 4 buku harganya 6000. Maka jika 10 buku harganya berapa? Itu ya. Kalian perhatikan caranya. 2 ke 4 itu bertambah 2, 4 ke 10 itu bertambah 6, sebelah kanan ya, ke kanan jadi positif. Kemudian 3000 ke 6000 ini bertambah 3000. Nah, dari 2 ke 3000 ini itu berarti dikali 1500 ya. Maka ini ke sini harus nambah berapa gitu ya. Nah, nambah berapanya dari ini berarti dikali sama seperti ini, dikali 1500. Nah, 6 dikali 1500 adalah 9000. Jadi, maka X-nya ini adalah 6000 ditambah 9000 ketemu 15.000. Nah, jadi banyak cara untuk menyelesaikan sebuah soal. Silakan pilih yang paling mudah. Ya, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal drautnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.